Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bacaan gharib di dalam Al-Quran. Gharib sendiri ialah bacaan yang tidak biasa di dalam Al-Quran dikarenakan samar, baik dari segi huruf, lafadz, maupun maknanya. Kita bahas yang pertama ialah saktah. Saktah ialah berhenti sejenak sekitar 1 alif tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Contohnya pada surat Al-Mutaffifin ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam Al-Quran, saktah hanya ada 4. Yang pertama pada surat Al-Kahfi ayat 1-2, kemudian yang kedua pada surat Yasin ayat ke-52, yang ketiga surat Al-Qiyamah ayat 27, kemudian yang terakhir pada surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kita lanjutkan kepada bahasan yang kedua, imalah. Imalah ialah memiringkan bunyi fathah pada kasroh dan dari huruf alif ke ya. Kecenderungan fathah kepada kasroh sehingga seolah-olah dibaca re. Imalah hanya terdapat 1 lafadz dalam Al-Quran, yakni surat Hud ayat 41 juz 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang ketiga, naql. Naql ialah memindahkan harokat suatu huruf ke huruf sebelumnya, yaitu lam alif dibaca kasroh lamnya, sedangkan kata ismun hamzahnya tidak dibaca. Dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafiz ada 1 bacaan naql, yaitu lafadz bi'salismu dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Alasan dibaca naql pada lafadz al-ismu adalah karena adanya 2 hamzah wasol, yakni hamzah al-ta'rif dan hamzah ismu yang mengapit lam, sehingga kedua hamzah tersebut tidak terbaca apabila disambung dengan kata sebelumnya. Faidahnya bacaan naql ialah untuk memudahkan dalam mengucapkannya atau membacanya. Selanjutnya adalah ismam. Ismam yaitu isyarah dhammah di tengah-tengah dengung. Ismam di dalam Al-Quran hanya ada 1, yaitu di surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ketika membaca lafadz tersebut, gerakan lidah seperti halnya mengucapkan lafadz la ta'manuna, sehingga hampir tidak ada perubahan bunyi antara pengucapan lafadz la ta'manna dengan mengucapkan la ta'manuna. Dengan kata lain, asal dari lafadz la ta'manna adalah la ta'manuna. Ibdal. Ibdal ialah mengganti huruf hijaiyah 1 dengan huruf hijaiyah lainnya. Di antara lafadz-lafadz yang dibadal dalam Quran menurut Imam Asyim riwayat Hafiz yaitu badal hamzah dengan ya, seperti terdapat pada Quran surat Al-Ahqaf ayat 4.
yaitu mengganti hamzah mati dengan ya. Sebagian besar imam qiraah sepakat mengganti hamzah kotok yang tidak menempel dengan lafadz sebelumnya dan jatuh sesudah hamzah wasol dengan alif layyinah. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syirkun fis samawat ituni bikitab. Cara membacanya yaitu jika membaca waqaf pada lafadz as-samawati, maka huruf ta mati dan hamzah mati diganti ya. Fis samawat ituni. Sedangkan apabila dibaca wasol, maka tidak ada perubahan. Fis samawati ituni. Yang kedua, badal shod dengan sin, yaitu mengganti shod dengan sin. Sebagian imam qiraah termasuk Imam Asyim mengganti shod dengan sin pada lafadz ya ba'sutu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245 dan basqotan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 69. Sebab digantinya huruf shod dengan sin pada kedua lafadz tersebut karena mengembalikan pada asal lafadznya, yaitu basato ya ba'sutu. Sedangkan pada lafadz bimusaitirin dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 22, huruf shod tetap dibaca shod karena sesuai dengan tulisan dalam Mushaf Rosem Usmani dan menyesuaikan sifat itbaq dengan huruf sesudahnya to yang mempunyai sifat isti'la. Adapun pada lafadz al-musaytirun dalam Quran surat At-Tur ayat 37, huruf shod boleh tetap dibaca shod dan boleh dibaca sin karena mengembalikan pada asal lafadznya, yaitu saytoro yusaytiru. Kemudian menyesuaikan sifat itbaq dengan huruf sesudahnya to yang mempunyai sifat isti'la. Tashil. Tashil yaitu hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek. Sedangkan hamzah kedua dibaca tashil, yaitu meringankan bacaan antara hamzah dan alif. Dalam qiraah Imam Asyim, riwayat Imam Hafiz, dalam Al-Quran hanya terdapat satu kali, yaitu surat Al-Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Alasan lafadz a'jamiyyun dibaca tashil karena apabila ada dua hamzah kotok bertemu dan berurutan pada satu lafadz, bagi lisan orang Arab merasa berat melafatkannya, sehingga lafadz tersebut bisa ditashilkan atau diringankan. Selanjutnya adalah bahasan tentang mad dan qosor. Mad adalah memanjangkan suara dengan suatu huruf di antara huruf-huruf mad. Huruf mad ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Sedangkan pengertian qosor ialah memendekkan bunyi huruf mad atau lain yang sebenarnya dibaca panjang atau membuang huruf mad dari suatu kata. Panjang bacaan mad sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara 1 alif hingga 3 alif. Mad sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mad asli dan mad far'i. Mad asli atau mad tabi'i dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Ciri-ciri dari mad asli atau mad tabi'i ialah apabila ada suatu huruf berharokat fathah diikuti dengan alif, dan suatu huruf berharokat kasroh diikuti dengan ya, dan huruf berharokat dhammah diikuti dengan waw.
Sedangkan mat far'i adalah mat cabang. Dalam arti istilah adalah mat yang melebihi mat asli karena ada hamzah dan sukun. Mat far'i dibagi menjadi 13 macam, yaitu mat wajib mutasil, mat jaiz mungfasil, mat arid li sukun, mat badal, mat iwad, mat lazim musakol kilmi, mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim musakol harfi, mat lazim mukhafaf harfi, mat layin, mat silah, mat farq, dan mat tamkin. Sedangkan qasar, seperti yang telah diterangkan, qasar adalah bacaan yang dipendekkan yang semula bacaan itu panjang. Tanda qasar ada dua. Yang pertama ialah safrun mustadir, yang kedua ialah safrun mustadil. Safrun mustadir adalah tanda seperti bentuk bola, lingkaran yang tertulis pada lafal yang dikosorkan. Sedangkan safrun mustatil yaitu tanda lingkaran yang memanjang seperti bentuk telur burung merpati yang ditulis di atas lafal yang dikosorkan. Contoh ayat yang terdapat kedua tanda qasar ini terdapat dalam surat Ad-Dahr ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Bacaan kanat qawarira min fiddah terdapat dua tanda qasar sekaligus. Di ra yang pertama terdapat tanda qasar safrun mustatil, sedangkan di ra yang kedua terdapat tanda qasar safrun mustadir. Cara membacanya, jika wakof di ra yang awal, ra-nya tetap dibaca panjang, kanat qawarira. Jika wakof di ra yang akhir, ra-nya dibaca sukun, kanat qawarira qawarir. Dan jika keduanya dibaca wasol, maka ra-nya dibaca pendek semuanya, kanat qawarira min fiddah. Selanjutnya kita bahas tentang silah. Silah adalah apabila ada hak dhamir yang tidak diawali dengan huruf mati, maka hak dhamir tersebut harus dibaca panjang dan perlu ditambahkan huruf mat setelahnya. Silah termasuk bagian dari mat, dan mat silah terbagi menjadi dua. Yang pertama mat silah qasirah, yang kedua mat silah tawilah. Mat silah qasirah ialah hak dhamir yang terletak di antara dua huruf yang berbaris dan tiada huruf hamzah setelahnya. Panjang mat silah qasirah yaitu 1 alif 2 harokat. Sedangkan mat silah tawilah ialah mat tambahan dari mat asli yang disebabkan oleh hak dhamir atau kata ganti orang ketiga tunggal. Ketika huruf hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kata berbeda atau berlainan, panjang bacaannya yaitu 4 sampai 5 harokat. Yang terakhir kita membahas tentang fathah dan dhammahnya dhad. Pelajaran ini terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 54. Dha'fa, dotnya boleh dibaca alif maupun dibaca dhammah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahulladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Terima kasih.